Barcelona Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tak ingin ketinggalan zaman, kompetisi sepak bola utama Skotlandia atau SPFL akan menggunakan teknologi VAR mulai musim depan. VAR akan dipasang di 12 stadion Liga Utama selama beberapa bulan mendatang dan diharapkan akan tersedia untuk membantu wasit pada Desember. Liga sepak bola profesional Skotlandia juga akan menggunakan VAR di semifinal dan final Piala Liga Skotlandia pada Januari dan Februari 2023. Arsenal punya masalah pada penyelesaian akhir yang buruk. Menurut Opta, Arsenal ada di posisi 5 di Premier League dalam angka expected goals. Namun, sejauh ini Arsenal baru mencetak 45 gol, peringkat 8 di antara tim-tim Premier League. Masih mengutip Opta, seharusnya Arsenal bisa mencetak tambahan 10 gol lagi musim ini jika bisa memaksimalkan peluang-peluang matang yang diciptakan dalam pertandingan. Pelatih si Nyonya Tua Massimiliano Allegri enggan berkomentar tentang cuitan kontroversial Lapo Elkan, sepupu dari Presiden Juventus Andrea Agnelli, usai pertandingan kontra Bologna akhir pekan lalu. Lewat akun Twitternya, Lapo Elkan mengutarakan ketidakpuasannya terhadap penampilan Bianconeri kontra Bologna dengan menunjukkannya kepada Allegri. Allegri sendiri tak mau menanggapi soal itu. Ia fokus menata pertandingan demi pertandingan. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengungkapkan alasan Romelu Lukaku kesulitan menemukan performa terbaiknya di depan gawang musim ini. Tuchel mengatakan bahwa kebugaran Lukaku saat ini belum cukup baik dan perlu menemukan motivasi untuk menghidupkan kembali karirnya di klub London tersebut. Merosotnya performa Lukaku juga diakibatkan karena cedera dan juga COVID-19. Musim ini, pemain Belgia berusia 28 tahun itu hanya mencetak 5 gol di Liga Premier Inggris. AC Milan menutup pintu untuk mantan kiper mereka Gianluigi Donnarumma yang dikabarkan berpeluang pulang kampung musim depan. Kiper yang kini memperkuat PSG itu dirumorkan akan kembali ke San Siro setelah konsorsium asal Bahrain Investcorp tengah bernegosiasi dengan pemilik Milan, Allied Management Corporation, untuk proses akuisisi Rossoneri. Peluang itu tertutup karena Stefano Pioli telah mendapatkan pengganti Donnarumma yang mampu tampil gemilang pada musim ini, yakni Mike Maignan. Paris Saint-Germain kemungkinan akan melepas Sergio Ramos musim ini setelah cedera melanda sang bek sejak direkrut dari Madrid. Terlepas dari desas-desus kuat tentang rencananya untuk tetap di Paris, PSG menghadapi keputusan penting tentang masa depannya. Ramos menyisakan 12 bulan kontrak di Parc des Princes, tetapi menurut laporan Football Espana, PSG bersedia melepaskannya jika klub baru dapat menutupi gajinya. Jendela transfer musim panas semakin dekat dan beberapa klub di Major League Soccer akan mendatangkan pemain top dari liga di seluruh dunia untuk paruh kedua musim reguler. Dikutip dari Diario AS, pemenang Piala Dunia Jerman Mesut Ozil telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Los Angeles karena ia dibekukan dari Fenerbahce karena alasan yang tidak jelas. Gelandang Newcastle United Jonjo Shelvey mengatakan timnya akan selevel dengan Manchester City dan PSG selepas diakuisisi oleh Sultan, sebuah konsorsium yang dipimpin Arab Saudi membeli klub dari Mike Ashley pada Oktober lalu dan berjanji akan mengubah The Magpies menjadi tim yang mampu bersaing dengan jajaran elit di Liga Premier Inggris dan juga Eropa. Shelvey mengatakan bahwa semua pihak hanya perlu bersabar, tinggal menunggu waktu The Magpies akan berjaya di kemudian hari. Bintang Brazil Neymar mengecam komentar mantan bintang Liverpool Fabio Aurelio atas kegagalannya memenangkan Ballon d'Or selama waktunya di Paris Saint-Germain. Aurelio mengatakan Neymar harusnya kecewa karena dirinya gagal, menegaskan status sebagai salah satu pesepak bola terbaik. Penyerang Brasil itu membalas dengan tanggapan yang cukup tegas dengan menyatakan bahwa komentar Aurelio hanya omong kosong. Penampilan apik Karim Benzema bersama Real Madrid tidak terlepas dari kepiawaian rekan setimnya asal Brazil, yakni Vinicius Junior. Sejauh ini,
Benzema telah berkontribusi dengan mencetak 39 gol dan menghasilkan 13 assist dari 39 penampilan di berbagai ajang. Dia juga membawa klubnya menuju gelar La Liga dan telah lolos ke semifinal Liga Champions. Berkat performa apiknya, Benzema pun dijagokan merengkuh Ballon d'Or. Dan jika itu terjadi, maka Benzema harus berterima kasih kepada Vinicius Junior. Chelsea dikalahkan Arsenal pada laga lanjutan Liga Inggris Kamis dini hari tadi di Stadion Stamford Bridge. The Gunners menang dengan skor 4-2. Di babak pertama, kedua tim saling berbalas gol. Arsenal mencetak gol lewat aksi Eddie Nketiah dan Emil Smith-Rowe, sedangkan Chelsea nyetak gol lewat Timo Werner dan Cesar Azpilicueta. Di babak kedua, Arsenal menambahkan keunggulan melalui gol kedua Eddie Nketiah dan penalti Bukayo Saka. Hasil ini masih menempatkan Arsenal di posisi kelima dengan 57 poin, sedangkan Chelsea ada di urutan ketiga. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel menyebut kondisi lapangan Stamford Bridge sebagai salah satu faktor di balik kegagalan anak asuhnya memenangi laga derby London kali ini. Menurutnya, bola sering memantul liar dan itu menyebabkan timnya kesulitan. Sementara di laga lain, Manchester City kembali ke puncak klasemen usai menang atas Brighton and Hove Albion dengan skor 3-0 di Etihad Stadium. Semua gol City tercipta di babak kedua, masing-masing oleh Riyad Mahrez di menit ke-53, Phil Foden di menit ke-65, dan Bernardo Silva di menit ke-82. Di tempat lain, Everton bermain imbang 1-1 dengan Leicester, dan Newcastle United menang 1-0 atas Crystal Palace. Dari ajang La Liga Spanyol, Real Madrid sukses mengalahkan tuan rumah Osasuna dengan skor 3-1. Laga ini diwarnai dua kegagalan penalti Karim Benzema di babak kedua. 3 gol Madrid sendiri dicetak oleh David Alaba dan Marco Asensio di babak pertama, serta Lucas Vazquez di penghujung laga. Sementara gol dari Osasuna dicetak oleh Budimir. Madrid kini semakin dekat dengan gelar La Liga usai memperoleh 78 poin, unggul 17 poin dari Barcelona di posisi kedua. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji kinerja gelandang Dani Ceballos ketika timnya menang 3-1 atas Osasuna. Ceballos bermain selama 71 menit dan digantikan oleh Toni Kroos. Ancelotti mengklaim bahwa Ceballos adalah salah satu yang terbaik di laga tersebut. Dia memanfaatkan kualitasnya dengan baik dan mungkin yang terbaik di antara lainnya. Pada pertandingan lain di La Liga Spanyol, Kamis dini hari tadi, Atletico Madrid bermain imbang 0-0 melawan Granada dan Celta Vigo kalah 0-2 dari Getafe. Juventus mengajar Fiorentina pada laga leg kedua semifinal Coppa Italia di Allianz Stadium. Federico Bernardeschi membuka skor bianconeri di babak pertama sebelum Danilo menambahkan keunggulan di akhir babak kedua, sekaligus menutup laga dengan skor 2-0 untuk Juventus. Juve lolos ke final usai menang secara agregat 3-0 atas Fiorentina. Mereka akan menghadapi Inter Milan di final Coppa Italia 2022. Sergio Ramos menjadi salah satu pencetak gol bagi PSG pada Rabu malam saat mereka semakin dekat untuk mengamankan gelar Ligue 1 dalam kemenangan 3-0 di Angers. Ramos cetak gol di akhir babak pertama, sedangkan 2 gol PSG lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-28 dan Marquinhos di menit ke-77. PSG sekarang hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk melewati batas demi gelar ke-10 Ligue 1 mereka. Marco Tardelli mendukung rekan sejawatnya sesama legenda Juventus, Alessandro Del Piero, untuk menjadi presiden klub raksasa Turin itu. Juve sebenarnya sudah memiliki Pavel Nedved sebagai wakil presiden klub, namun Tardelli mengambil contoh kesuksesan Paolo Maldini yang sukses membangkitkan AC Milan belakangan setelah sempat terbuang sebagai legenda. Antonio Rudiger telah menjadi target transfer Real Madrid di musim ini dengan mereka telah mencoba untuk melakukan negosiasi sejak bulan Januari lalu. Kontrak pemain internasional Jerman itu bakal habis pada bulan Juni nanti dan sekarang ia bebas untuk bernegosiasi dengan klub manapun. Dilansir Football Italia, melalui agennya, Rudiger dilaporkan telah menghubungi Madrid untuk kemungkinan transfer di musim panas.
Jelang menghadapi AC Milan di akhir pekan, Lazio berlatih kemarin, tetapi beberapa pemain mereka tidak berpartisipasi. Setidaknya ada 10 pemain Lazio yang absen latihan kemarin. Diwartakan Football Italia, pemain seperti Thomas Strakosha, Marius Adamonis, Adam Marusic, Stefan Radu, Danilo Cataldi, Pedro, Raul Molo, Patric, Sergej Milinkovic-Savic, dan Luis Felipe absen dari sesi latihan tersebut. Menurut laporan, Milinkovic-Savic menderita flu sementara alasan pemain lain belum diketahui. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF, Luis Rubiales merasa seperti dijebak setelah rekaman suaranya dengan bek Barcelona Gerard Piqué bocor ke publik. Rubiales menyebut mungkin sekarang baru rekaman suaranya yang bocor, tapi besok dia bisa melihat kokain akan ditaruh di kantongnya. Rekaman tersebut yang dibocorkan oleh El Confidencial merinci percakapan soal ambisi Piqué dan Rubiales memindahkan pertandingan Supercopa de España ke Arab Saudi. Mega bintang Lionel Messi dikabarkan sudah membuat keputusan soal masa depannya. Sebelumnya, kelanjutan karir La Pulga sempat menjadi pembahasan. Laporan Football España, Messi memutuskan tetap bertahan di PSG setidaknya 1 musim lagi atau sampai kontraknya dengan Le Parisien berakhir. Messi yakin masih bisa berkembang dan mewujudkan ambisi meraih gelar Liga Champions bersama klub kebanggaan kota Paris itu. Edin Nketiah membayar kepercayaan Mikel Arteta dengan 2 golnya ke gawang Chelsea di Stamford Bridge. Manajer Arsenal Mikel Arteta memuji penampilan Nketiah yang diakuinya memang kurang diberi menit bermain. Saya seharusnya lebih sering memainkannya. Saya bilang padanya, saya tidak adil. Dikutip Diario AS, pertandingan ulang antara Brasil kontra Argentina akhirnya diputuskan bakal digelar di Melbourne Cricket Ground, Melbourne pada tanggal 11 Juni 2022 mendatang. Laga kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL itu sejatinya digelar pada 5 September 2021 lalu. Sayangnya, laga itu tidak tuntas karena sebuah insiden terkait COVID-19. Pep Guardiola sadar betul Manchester City tidak boleh terpeleset di sisa Premier League. Sekali saja gagal menang, City harus siap-siap disalip Liverpool. Kedua tim kini terpaut 1 angka di papan atas klasmen. Persaingan antara City dan Liverpool diprediksi akan berlanjut sampai akhir musim. Pelatih asal Spanyol itu berharap City bisa menyapu bersih kemenangan di 6 pertandingan tersisa. Fans Manchester United membuat petisi untuk mencopot ban Kapten Harry Maguire. Hingga berita ini dibuat, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh hampir 25.000 orang. Fans Setan Merah sudah mulai gerah dengan performa Maguire. Melalui sebuah petisi, mereka menilai bahwa Maguire merupakan produk dari kebijakan transfer asal-asalan manajemen klub. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!